teman-teman reload di menu transkrip. Oh, masuk semua, masuk. Halo semua dan selamat datang di Gang Onodokus. Buat kalian yang baru gabung atau yang udah lama setia jadi bagian dari keluarga Gang Onodokus, terima kasih banyak ya. Aku senang banget kalian selalu ada di sini. Di channel ini, kita akan terus bahas tuntas seputar PD Dikti, Neofeeder, dan semua hal penting yang berkaitan dengan data pendidikan tinggi. Mulai dari panduan instalasi, cara lapor ini itu, sampai tips dan trik biar data kalian selalu aman dan akurat. Jadi, buat para pejuang data, operator kampus, atau siapapun yang berkutat dengan dunia PD Dikti, kalian ada di tempat yang tepat. Pastikan kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan kalian semua. Mari terus belajar dan berkarya bersama di Gang Onodokus. Mimin mau bahas kelanjutan postingan Mimin terakhir tentang hitung transkrip. Kalau Mimin kemarin menggunakan menu hitung transkrip dari aplikasi Neofeeder yang itu bisa dilakukan satu angkatan full. Mudah-mudahan di versi berikutnya Neofeeder bisa ada pemecahan lagi nih. Karena kalau satu angkatan kok kayaknya besar ini ya. Apalagi di prodi-prodi yang jumlah per angkatannya bisa nyampe 1.000 mahasiswa. Nah, itu bisa jadi sangat besar sekali. Harus ada solusi untuk mecah. Pecahnya gimana? Dipreteli kecil-kecil. Oke. Mimin kali ini mau coba cek. Ada loh aplikasi web service yang bisa generate tidak satu angkatan saja, tapi juga bisa dihitung per NIM. Oke, kalau ternyata kita sudah menghitung ini. Di 2024 ganjil kemarin kita sudah menghitung semua. Semua datanya sudah kita proses. Nah, kira-kira di tahun 2024 ini jika menggunakan menu tools yang ada di Neofeeder, sepertinya kita juga akan menghitung total lagi mulai dari awal dia masuk, pada saat kita hitung genap pun kita menghitung mulai dari semester awal dia masuk. Ada web service yang bisa menghitung hanya khusus di semester tertentu yang kita hitung. Wah, gimana? Penasaran? Mimin sepil. Oke, Mimin coba cari. Oke, ini ada satu prodi di angkatan tertentu. Mimin coba kecilkan lagi. Oke. Di angkatan 2020, satu NIM ini saja ya contohnya. Yang lain masih kosong. Oke. Yang lain masih kosong, satu NIM ini saja yang kita ingin cari di web service yang powerful itu. Tapi web service-nya insya Allah aman dan recommended. Jadi kalau nanti teman-teman ingin pesan, ingin menggunakan, Mimin taruh di deskripsi. Oke, Mimin langsung masuk ke web service-nya. Oke, jadi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan web service ini, insya Allah juga tidak banyak yang tahu tentang di mana sih menu itu. Sebenarnya menunya lama, ya, menunya lama. Kalau dulu menunya berada di tool feeder, ya, menunya ada di area sini, ya. Untuk saat ini menunya sudah bisa dilihat di menu utama, yaitu di menu import. Nah, ini ada muncul ini, ya, muncul ini. Hitung transkrip. Nah, kita bahas di menu. Menunya import. Apakah hitung transkrip ini import seperti data yang lain? Kita download template, mengisi, kita upload. Nah, yang seperti itu kan nggak boleh ya, karena
Yang harus kita hitung adalah data yang sudah pernah kita laporkan berada di NeoFeeder. Nah, itu baru kita hitung transkrip. Nah, hitung transkrip jadi di web service ini hitung transkrip tidak upload template Excel. Ingat, tidak upload template Excel. Jadi kita tidak import. Tapi kita menghitung, benar-benar menghitung. Di sini menunya, fitur ini akan menghitung transkrip langsung ke NeoFeeder. Nah, jika ada mata kuliah berulang, maka metode digunakan untuk hitung adalah diambil nilai tertinggi. Oke, di sini sudah dipatok ini ya sama web service-nya. Jadi meskipun di NeoFeeder kemarin Mimin bahas ada satu menu setting transkrip yang itu kita bisa pilih nilai tertinggi atau nilai terbaru, tapi di web service ini sudah di default dengan nilai tertinggi. Jadi insya Allah tidak ada double. Oke. Nah, di sini ada semua NIM, jadi ada pilihan semua NIM atau per by NIM. Ya. Kalau per by NIM nanti muncul NIM-nya. Kalau semua NIM, maka itu prodi tertentu. Oke. Di sini ada angkatan mulai angkatan tahun berapa sampai angkatan tahun berapa. Ini bisa dihitung total. Jadi ada 5 angkatan, kita hitung bareng gitu, ya. Hitungnya cepat di sini, ya. Sinkronnya yang lama di Neo. Jadi proses hitung transkrip ini sebisa mungkin teman-teman bijak gimana caranya supaya hitungnya tidak terlalu banyak. Oke. Agar pada saat sinkronisasi juga datanya bisa terkirim. Nah, ini yang saya bilang. Ya. Jadi pada saat kita sudah menghitung di semester sebelumnya, ya, datanya sudah masuk, andai kita hanya ingin menambah di semester terakhir, maka kita pilih periode semesternya. Ya, itu akan terkirim di periode tertentu saja. Nah, gimana? Unik toh? Jika tidak ingin semua boleh, ya boleh. Ya. Nah di sini ada status mahasiswa, ada yang aktif, ada yang selesai pendidikan non gelar, ada yang lulus, ada yang mutasi, dikeluarkan, mengajukan pengunduran diri, putus sekolah dan meninggal dunia. Nah biasanya kita ngitung mahasiswa aktif saja, boleh ya, yang statusnya aktif ya, yang kita hitung. Ditambah yang lulus mungkin, ditambah mutasi. Nah, cukup mahasiswa ini saja yang kita hitung, boleh. Ya. Atau hanya menghitung mahasiswa yang lulus saja. Supaya benar-benar pada saat nanti digunakan untuk menghitung mahasiswa yang lulus di sono, ya, di aplikasi di sono, ya, ini data transkripnya benar-benar terkirim. Oke. Gimana? Ini sudah bisa menjawab tantangan teman-teman. Siakatnya gimana caranya harus sefleksibel mungkin bisa seperti ini untuk mengatur di web service. Jika tidak, bisa pesan nanti saya tulis di deskripsi filenya. Oke. Nah, di sini Mimin saya coba ngitung per by NIM. Oke. Nah, jika menghitung per by NIM, Mimin coba lihat atau tengok ini mahasiswa ini kira-kira bentar. Kira-kira mahasiswa ini hanya mengikuti perkuliahan reguler saja, artinya KRS per semester saja, atau dengan tambahan aktivitas mahasiswa, atau dengan konversi, dengan kegiatan gitu. Mimin coba lihat. Oke. Nah, mahasiswa ini kalau ingin kita lihat di transkripnya ada enggak? Oh, masih kosong karena belum kita hitung ya. Oke.
Di sini ada kegiatan Kampus Merdeka atau kegiatan aktivitas mahasiswa. Oke, jadi kegiatan aktivitas mahasiswa ini nanti yang akan kita lihat di sini ada enggak? Atau semuanya berada di KRS mahasiswa. Tuh, kalau semua berada di KRS mahasiswa bisa terhitung normal karena itu satu tabel, ya. Kalau dia punya kegiatan aktivitas, entah itu dari nilai transfer yang dia bukan peserta diri baru, yang pindahan, yang RPL, harus ada di tabel yang lain. Jadi sama kegiatan aktivitas mahasiswa. Nah, berarti kalau dia punya 3 tempat, KRS punya, nilai transfer punya, aktivitas mahasiswa juga punya, berarti aplikasinya yang di new feeder, insya Allah kemarin juga sudah berjalan normal. Jadi bisa menghitung di 3 tabel. Mimin coba lihat satu mahasiswa ini punya tidak? Ternyata punya. Ini dari kegiatan studi independen bersertifikat Google. Oke, ini MSIP ini sepertinya ya, kalau saya nggak salah. Oke, wih bagus sekali nilainya. Oke, ya kita bahasnya di pengisian transkrip. Kalau kita kemarin pakai menunya new feeder, sudah bisa memang kita klik dan mengambil di 3 tabel, di tabel KRS, tabel nilai transfer, dan tabel aktivitas mahasiswa. Atau yang di sini masih kegiatan Kampus Merdeka, ya. Oke, Mimin langsung ke web service-nya. Oke, dari sini informatika, ini yang by NIM ya, yang Mimin gunakan yang by NIM, prodinya semester semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Prosesnya, kalau satu mahasiswa ya cepat sekali. Oke, satu mahasiswa dan 54 data nilai transkrip berhasil direkap. Oke. Mimin coba ke sini. Ini Mimin reload di menu transkrip. Oh, masuk semua, masuk. Jumlah SKS-nya 144. IPK-nya 3,89. Oke. Sudah. Ini berarti di tampilan depan harusnya muncul. Di tampilan depan muncul. Di sini Mimin reload. Nah, dia lulus dengan 144 SKS. Nah, Mimin tengok ini, Mimin tengok. Kira-kira disinkronisasi 54 data sesuai notifikasi di web service tidak? Sebelum Mimin klik sinkronisasi, Mimin coba bahas menu kedua. Kalau ternyata pada saat kita hitung masih ada nilai yang tidak lulus. Masa nilai tidak lulus masuk ke transkrip? Yo, patutlah. Maka kita kalau uncheck, jadi kalau misalkan pakai menunya new feeder kan, wah, satu angkatan. Nah, kalau kita unchecknya itu per by mahasiswa, dan ternyata banyak nilai E, banyak nilai D yang masuk di sana, jadi berapi ya. Kalau misalkan satu angkatan aja 300 mahasiswa, dengan transkrip masing-masing 54 mata kuliah, jika ada yang mungkin 1 atau 2, maka kita akan mengulang di 300 mahasiswa. Jangan ya, bisa jadi bencana itu. Oke, jadi silakan kita pakai di sini. Ini mahasiswa angkatan tahun berapa? Ini jika satu angkatan. Nah, statusnya boleh dikosongkan atau mungkin pilihannya yang lulus saja boleh. Ya. Baru nilai D
dan E. Oke. Oke. Oh, ternyata 1. Ini masih 1 ini skala yang di-uncheck ini. Oke. Tapi udah bagus ya. Jika memang ada yang di-uncheck, silakan proses hilangkan nilai. Nah, di sana nanti akan uncheck semua. Ya, uncheck itu di mana sih tempatnya? Oke, Mimin coba simulasi. Kita menu ke sini di menu perkuliahan, ya. Cek transkrip mahasiswa. Oke, kita paste di sini. Nah, yang seperti ini biasa ini, ya. Kita tetap harus masuk ke sini. Kita tampilkan. Oke, kita tampilkan. Oke, kita tampilkan. Nah, uncheck itu ini loh, ya. Uncheck itu ini. Nah, ini bisa melihat nilai yang reguler dan juga konversi aktivitas. Kalau mau nganceki satu persatu, wah, lumayan berat ya. Oke, kita coba tengok di menu sinkronisasi. Oke. Disinkronisasi, maka harus muncul 54 data. Karena yang kita hitung itu hanya 1 mahasiswa dan 1 nilai transkrip. Oke. Ini masuk. Yang seperti ini jelas menunya sangat kita butuhkan. Bagi teman-teman yang butuh, nanti Mimin taruh linknya untuk order aplikasi web service-nya di deskripsi video ini. Terima kasih. Jangan lupa bahagia dan salam satu jalur sinkronisasi. Terima kasih. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.